Selamat pagi sahabat. Jadi pagi ini beli ngocehnya sambil kerja sahabat ya, sambil pindah tanam. Jadi di sini beli menjawab kembali pertanyaan yang lebih dari satu kali tanyakan di kolom komentar, yaitu mengenai cabai yang keriting daunnya. Keriting daunnya mengkerut bahkan sampai gosong. Nah ini kenapa beli? Di musim seperti sekarang sahabat, di musim peralihan memang ini penyakit yang menjadi penyakit langganan. Tidak hanya ditimpa oleh 1-2 petani, tapi hampir semua mengalami PR yang sama sahabat. Jadi begini, kalau untuk keriting daun ini bukan hal yang baru, cuman beberapa masih pusing sampai sekarang bagaimana caranya untuk bisa mengatasi keriting daun ini sahabat. Keriting daun ini bisa sahabat analisis penyebabnya. Ini sudah beli jelaskan di video-video terdahulu juga. Karena penyebabnya ada banyak sahabat. Ada yang memang karena penyakit, ada yang memang karena kurang nutrisi, ada yang memang serangan OPT sahabat. Jadi tergantung dari tingkat keparahannya juga sahabat, apa yang harus menjadi solusi yang kita lakukan. Jadi begini sahabat ya, kalau untuk keriting daun yang sudah parah, anggaplah sudah parah, jadi sahabat bisa menggunakan teknik ini, dan ini pasti sampai kelar sakitnya. Jadi sembuh, beli pastikan sembuh kalau sahabat mengikuti apa yang beli sering lakukan di kebun beli. Jadi kalau keritingnya ini sudah parah, artinya pucuk-pucuknya sudah, semua pucuk yang muncul itu sudah keriting sahabat, kita potes, tetap yang keluar juga keriting. Nah ini jawabannya. Yang pertama, keriting daun memang diakibatkan kebanyakan oleh serangan kutu-kutuan sahabat. Jadi kutu-kutuan ini yang mengakibatkan daun menjadi seperti kehilangan kadar airnya. Daun menjadi mengkerut, keriting seperti kering sahabat. Sebenarnya caranya mudah saja sahabatnya. Pertama, daun yang sakit, ini pengertian dasarnya dulu. Daun yang sakit sahabat, daun yang sakit ini tidak akan bisa mensuplai, membantu proses suplai makanan bagi tanaman yang sudah terkena keriting daun ini. Jadi proses penyerapan nutrisinya itu sudah terganggu. Jadi kalau kita hanya membasmi hama penyebab dari keriting daun, itu tidak akan menyelesaikan masalah secara komplit sahabat. Karena di sini gangguan nutrisi sudah terjadi, gangguan penyerapan nutrisi sudah terganggu penyerapan nutrisinya sahabat. Sehingga yang pertama lakukan adalah pemupukan. Jadi tingkatkan pemupukan, tingkatkan intensitas pemupukan organik menggunakan pupuk organik padat maupun spray, maupun pupuk organik cair yang dikocor juga sahabat. Jadi diatur sedemikian rupa, beli sudah jelaskan di video-video sebelumnya tentunya. Kemudian setelah itu lakukan pemangkasan terlebih dahulu. Pemupukan kemudian dipangkas. Setelah dipangkas daun yang sudah parah sahabat, karena daun yang sudah keriting parah ini tidak akan bisa kembali menjadi normal sahabat, kecuali yang menggantikannya adalah daun yang tumbuh kemudian. Jadi ketika dipangkas daun-daun yang parah ini sahabat, ini bisa merangsang terjadinya pertumbuhan daun yang sehat. Karena apa? Karena sudah ada nutrisi yang sahabat suplai di media maupun melalui spray di daun. Kemudian baru kita semprotkan dengan anti hamanya. Mengapa tidak disemprot dulu baru dipangkas beli? Kalau disemprot baru dipangkas, toh daun yang kita semprot itu akhirnya dipangkas juga. Ini kan artinya tidak efisien sahabat. Jadi dipangkas dulu kemudian baru disemprot. Daun-daun yang kelihatan sedikit sakit kita bisa semprot. Daun yang kelihatan mulai agak menggulung kita bisa semprot di bagian belakang daun. Di bagian atas daun menyeluruh lah, intinya gunakan mode spray kabut. Jadi ini lebih merata, lebih berpotensi mengenai banyak bagian daun. Nah jadi begitu sahabat ya. Jadi hanya ada 3 tahap yang beli sering lakukan. Pemberian pupuk sahabat ya, dari pemberian pupuk kemudian ke pemangkasan. Setelah itu baru kita lakukan spray pestisida nabati secara kontinu. Tidak cukup sekali ya sahabat ya. Ada sahabat yang hanya sekali memupuk kemudian akhirnya sehat sekali, kemudian sudah merasa capek, katanya kok nggak sembuh-sembuh, ya baru sekali disemprot mana mungkin sahabat. Yang kimia pun mungkin racun kimia itu butuh juga waktu, beberapa kali semprot baru berkurang hamanya. Apalagi yang organik sahabat, perlu telaten, gunakan penjadwalan, misalkan 3 hari sekali atau 4 hari sekali silahkan dispray. Bahkan yang punya waktu bisa setiap hari bahkan sahabat, asal gunakan dosis yang ringan. Intinya adalah mengurangi serangan hama. Kalau ketiga hal ini diterapkan sahabat, pasti pertumbuhannya ini akan sehat. Tunas-tunas daun yang baru ini akan tumbuh normal, beli garansi sahabat ya. Pasti nutrisinya, kemudian buang daun yang rusak, dan kemudian lakukan spray pestisida nabati yang berkelanjutan. Nah tumbuhnya pasti bagus sahabat, jangan khawatir. Nah oke sahabat, rasanya cukup sampai di sini video beli. Di kemarin menjawab
pertanyaan dari sahabat, kenapa bikin kontennya beli jarang-jarang sekali? Ya karena emang waktu beli terbatas sahabat ya, tidak bisa full terus memikirkan konten sahabat. Karena yang namanya tanaman itu harus diurus dengan fokus, jadi tidak harus semua direkam sahabat ya. Nah kemarin ada testimoni yang menarik sekali. Beli pagi ini membacanya sahabat ya. Ini baru saja di Shopee sahabat. Ini dari Tita Ruby. Jadi ini menarik sekali karena pertama kalinya beli melihat tanaman padi dalam ruangan sahabat. Ini beneran. Jadi di sini saya bapak ini atau ibu ini mengatakan bahwa saya kebetulan tengah percobaan menanam padi dalam ruangan museum sebagai karya seni. Ini gambarnya beliau akan tayangkan di video ini sahabat. Tentu masih banyak kekurangan, tapi menemukan asam amino membuat rasa optimis. Terima kasih BOTP, berhari-hari saya mengamati YouTube untuk memahami bertanam organik dan menemukan jalan terang. Ini luar biasa sahabat, bagaimana bisa beli kirian ini di luar negeri sahabat. Karena ini pemandangan yang sungguh sangat eksotis menurut beliau. Ada lampu-lampunya, kemudian juga di dalam ruangan bentuknya juga luar biasa. Beliau ini menggunakan asam amino dan Turki Leonardit ya. Yang di lantai 2 ini saya menggunakan itu pemenahan tanah pada padi generatif di bagian atas lantai 2. Semoga kondisinya membaik. Terima kasih atas rasa optimis ini. Luar biasa sahabat. Jadi bagi sahabat silahkan lihat testimoni yang ada di Shopee sahabat ya. Luar biasa, terima kasih sekali sahabat. Jadi ini pengalaman pertama beli. Mungkin ini pertama kali beli melihat tanam padi dalam ruangan sekeren ini sahabat. Kalau mungkin dalam ruangan yang greenhouse atau apa beli pernah lihat, tapi kalau yang ini di ruangan museum ini luar biasa sekali. Tita Ruby ini. Mudah-mudahan beliau menonton ya. Dan untuk stek ini sisa ada sekitar 21 stek lagi sahabat. Luar biasa, kemarin 100 sekarang sudah 21 saja. Jadi masih ada peluang. Dan kalau beli tidak salah ini gajian apa ya namanya, promo gajian Shopee yang diselenggarakan oleh Shopee ya, bukan beli yang menyelenggarakan. Jadi kalau beli tidak salah ini berlaku dari tanggal 28 kemarin sampai tanggal 31 besok. Jadi masih ada waktu sahabat. Ini beli tidak jelas juga karena beli tidak tahu pasti apa. Tapi katanya sih sampai 50% potongan sahabat ditanggung oleh pihak Shopee, 50% diskonnya. Mudah-mudahan bagi sahabat yang belum dapatnya bisa mendapatkan stek. Dan ingat, stek ini harus sampai di rumah itu disungkup terlebih dahulu sebenarnya. Disungkup terlebih dahulu selama sebulan sampai muncul tunas daun. Kemudian setelah muncul tunas daun, itu pun sahabat tidak bisa langsung tanam sahabat. Dibuka dulu sungkupnya sedikit demi sedikit, dipecah dulu sungkupnya. Kemudian setelah ada adaptasi terhadap udara, baru kemudian dipindah tanamkan. Jadi seperti itu sahabat ya. Jangan seperti teman kita yang kemarin itu langsung ditanam, itu salah beli juga karena beli tidak memberitahunya. Ini langsung dia mati sahabat stekannya. Tuh lihat akarnya sehat sekali sahabat. Nah sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.